3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Rehan Servis. Oke teman-teman, kali ini saya kedatangan sebuah TV LED Polytron ya, ukuran 43 inci kalau nggak saya ini. Karena saya merekam video ini sudah beberapa lama dan lupa saya share kepada teman-teman semua. Di sini tampak TV dalam keadaan gelap atau backlightnya mati. Untuk itu kita akan lakukan pergantian backlight. Dan TV ini terlihat masih tersegel, dan langsung saja kita lakukan pembongkaran. Dan untuk video ini tanpa ada saya skip atau saya potong-potong, agar teman-teman semua melihat proses dan caranya tahap demi tahap dalam pengerjaan pergantian backlight ini, yang mana saya mengerjakan ini di rumah karena pasien atau konsumen atau pelanggan saya mengantarkan TV ini ke rumah saya untuk diperbaiki sesegera mungkin, karena di saat itu saya sedang libur atau sedang istirahat untuk bekerja. Tapi yang namanya rezeki ya, siapa yang nolak kalau ada yang ingin diservis. Dan kebetulan si konsumen mau mengantarkan barangnya ke rumah dan minta dikerjakan langsung. Setelah TV ditinggalkan, dia pergi dan nanti sore dijemput, katanya begitu. Dan tahap demi tahap saya buka bautnya menggunakan obeng yang saya punya dan serta perlengkapan yang lainnya. Oke, lanjut. Oke teman-teman, di sini ketika saya melakukan pembongkaran tampak ada kaki dan tangan. Itu adalah anak saya, yang mana tiap kali saya bekerja di rumah dia selalu memperhatikan. Ya mungkin saja dia namanya anak-anak, mungkin bagi sebagian teman-teman itu ada yang bersifat mengganggu atau bagaimana ya gitu. Tapi bagi saya pribadi, jika seorang anak memperhatikan kita bekerja, tandanya dia ada perkembangan daripada otaknya, karena ingin melihat dan ingin mempelajari sesuatu hal yang dilihat baru atau sesuatu hal yang dirasa unik, karena kita nggak tahu bakat anak kita ke depannya. Ya itu sih hanya sekedar untuk teman-teman sebuah sebagai saran, kalau ada anak kecil di tempat kita bekerja, selagi tidak merusak atau mengganggu peralatan yang ada, kita cukup biarkan saja. Oke lanjut, ini dia casingnya telah saya buka dan saya angkat, tutup bagian mesinnya bagian belakang dan beserta spekernya saya pisahkan. Dan selanjutnya kita akan bongkar semua bagiannya tahap demi tahap agar bisa melihat dan memeriksa kondisi backlightnya secara langsung. Oke lanjut. Oke teman-teman, setelah saya rasa yang lain tidak perlu dilakukan lagi, dan sini saya memposisikan kamera tepat pada tikon, dan perlu diperhatikan kita cukup mencongkel ini menggunakan kuku, melepas daripada fleksibel yang menuju ke panel. Di sini terbagi dua antara sisi kiri dan sisi kanan, dan inilah tikonnya, yaitu panel menggunakan panel AWO 43 inci. Dan panel AWO ini boleh terbilang cukup banyak digunakan oleh TV-TV seperti merek daripada Polytron dan juga LG ataupun Sharp ya. Ya saya nggak tahu alasan apa orang pabrik itu menggunakan, yang pasti ini cukup sering digunakan lah untuk TV seukuran ini. Oke, selanjutnya kita lepas daripada kabel untuk indikator serta sensor remote-nya. Dan setelah itu kita lepaskan bagian-bagian daripada speaker atau tweeter kecil ini untuk dilakukan pembukaan daripada case-nya atau casingnya atau bezel daripada layar. Lanjut.
Ya teman-teman, setelah cukup lama, dan ini bezel bagian bawah yang mana itu posisi ada sensor dan LED indikator. Dan di sini kita lihat TV ini menggunakan daripada 3 fleksibel di sisi kiri atau 3 COF di sisi kiri. Dan untuk itu kita lakukan pembukaan bautnya satu persatu, karena di bawah ini saya pernah terjebak satu kali dan hampir saja mengalami kerugian karena ada baut yang menahan. Dan juga ini daripada tahanan kakinya kita lepas dahulu agar bisa melepaskan daripada PCB yang menuju ke panel. Oke, lanjut. Lanjut daripada bodinya ini yang untuk daripada kaki yang kanan. Oke, telah terlepas. Selanjutnya kita akan melepas baut daripada bezelnya, dan setelah itu kita akan melepas panel berserta lapisan-lapisan reflektor nantinya. Oke, lanjut. Oke teman-teman semua, dirasa setelah baut semua tidak ada lagi yang menahan daripada bezel, lanjut kita balik televisinya dan kita posisikan layar menghadap ke atas. Iya, seperti ini. Dan untuk teman-teman yang belum terbiasa, jangan mencoba ini di rumah karena berakibat fatal, apalagi memiliki anak kecil di rumah. Dan inilah LED-nya yang telah saya lepas, dan di sini kita akan mencabut beberapa buah dan kita ganti dengan LED seperti ini menggunakan pemanas ini atau heater. Dan lanjut kita posisikan seperti ini. Dan inilah LED-nya setelah saya lakukan pergantian yang putus atau yang rusak. Terlihat standby. Kita tekan daripada tombol power yang di tengah. Dan lihat LED berkedip menandakan TV start, dan lihat semua telah kembali nyala seperti sedia kala. Dan tampak di sini saya akan kembali memasang. Seperti inilah tampilan dalamnya, lapisan daripada yang paling belakang. Di sini kita harus memposisikannya tepat, karena jika tidak akan menyebabkan bayangan pada layar. Dan ini yang setahu saya juga membantu dalam proses penerangan cahaya ke layar agar sempurna dan tidak menyebar kemana-mana atau tidak imbang. Ini juga salah satu fungsinya agar menyeimbangkan layar, maksudnya menyeimbangkan cahaya ke layar.
Iya teman-teman, setelah cukup lama saya urut-urut dari baris per baris, led per led. Lanjut kita lakukan pemasangan daripada sebuah plastik tebal serta apa ya namanya ini, saya kurang juga memahami dan mengerti ini namanya, cuman saya menyebutkan ini ada reflektor cahaya agar tampilan cahaya merata ke seluruh sisi panel ataupun layarnya dan berfungsi layaknya seperti daripada sebuah LCD handphone. Jadi bisa memancarkan cahaya agar lebih merata dari sudut ke sudut, titik ke titik, dan sisi ke sisi daripada layar. Dan setelah ini kita lakukan pemasangan kembali panelnya yang tampak terlihat di atas kasur santai saya di siang hari. Dan di sini untuk mengangkat layar ini kembali kita harus berhati-hati, karena jika salah pengambilan posisi, tertekuk sedikit, maka TV ini tidak lagi bermanfaat dan tidak bisa lagi digunakan. Dan seperti inilah saya mengangkatnya perlahan-lahan dan saya menaruhnya juga perlahan-lahan pada posisinya. Dan setelah ini nanti saya akan merapikan dan memposisikan semua daripada bezel layarnya agar pas pada posisi, dan ketika kita memasang bezel bagian luar atau casing bagian luar, layar tidak tertekuk atau tidak tertekan, dan juga layar tidak mengalami kerusakan, karena seringkali disebabkan salah pengerjaan atau salah pengambilan posisi menyebabkan layar tertekuk atau tertekan daripada bezel luar dan menyebabkan layar retak ataupun pecah, dan yang mana bisa mengakibatkan layar itu gambar hilang separuh atau hilang melengkung sebagian, bagian bawah entah bagian atas, ataupun layar sama sekali hilang gambar total, tergantung dari mana posisi yang bisa menyebabkan tertekuk tersebut atau patah atau tertekan pada bagian layar itu. Untuk itu pada tahap ini kita harus lebih hati-hati dan betul-betul mengerjakan dengan teliti dan seksama. Dan setelah tahap ini saya akan melakukan pemasangan bezel luar dan dilanjuti dengan pengujian serta memberikan input cahaya, maksudnya input gambar serta suara. Oke, akhir kata saya dari Rehan Service mengucapkan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, karena like dan komen subscribe teman-teman semua dapat membantu agar channel ini lebih berkembang dan memberikan informasi-informasi seputar dunia elektronik yang saya terima atau saya lakukan berdasarkan pengalaman sehari-hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.